adalah umur yang sebenarnya masa-masa sekolah itu harus semakin ditingkatkan. Akan tetapi umur segitu lebih banyak anak-anak ataupun remaja memilih nikah dini daripada melanjutkan sekolah. Banyak faktor yang mempengaruhi hal-hal tersebut, mulai dari ekonomi, faktor keluarga, dan juga lain sebagainya. Nah, untuk mempersingkat waktu, nanti kita lebih banyak sesi diskusi atau tanya jawabnya saja kepada pemateri-pemateri kita. Baiklah, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, webinar PMKRI Cabang Bengkulu resmi dimulai. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pemateri yang pertama kita, yaitu Kakak Rosalia Koniati Bayo. Kakak ini merupakan Lembaga Pemberdayaan Perempuan dari PPPMKRI periode 2020-2022. Kakak ini akan menjelaskan bagaimana sih peranan PMKRI dalam mencegah pernikahan dini di Indonesia. Untuk mempersingkat waktu dan tempat saya persilahkan, Kak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Dewan Pimpinan Cabang Bengkulu, beserta jajaran anggota muda, anggota biasa. Yang saya hormati para pemateri, ada Dr. Julianti, ada Dr. Mustika, ada Kak Gracia. Selamat gabung dalam diskusi teman-teman PMK Cabang Bengkulu, serta yang saya kasihi dan saya banggakan audiens, teman-teman pelajar, mahasiswa yang kemudian sempat hadir dalam diskusi pada sore hari ini. Luar biasa tema yang diambil oleh rekan-rekan cabang Bengkulu terkait menguak polemik pernikahan dini dan upaya penanggulangannya, wujudkan generasi muda berencana. Saya rasa topik yang luar biasa yang kemudian relevan dengan situasi dan kondisi kita saat ini, kayak gitu. Baik, seperti yang sudah dijelaskan tadi, saya akan menjelaskan beberapa poin terkait pernikahan dini ini, bagaimana peran, bagaimana PMKRI melihat gitu situasi kondisi hari ini gitu. Pernikahan dini itu mengingatkan saya pada film tahun 2000-an, judulnya Pernikahan Dini ya, yang diperankan oleh Agnes Monica dan Syahrul Gunawan gitu. Itu saya rasa menarik filmnya dan juga memang relevan dengan situasi kondisi bangsa tempo itu gitu, di mana maraknya terjadi pernikahan dini, yang banyak disebabkan oleh banyak faktor gitu. Nah, pernikahan dini ini seperti yang kita tahu ini sudah terjadi turun-temurun ya selama sejarah peradaban kita gitu. Banyak nenek moyang kita yang kemudian menikahkan gitu gadis di bawah umur gitu. Bahkan zaman dahulu pernikahan di usia yang matang itu akan menimbulkan perspektif gitu, perspektif buruk atau negatif gitu bagi masyarakat kayak gitu. Karena perempuan akan dianggap sebagai perawan tua gitu dan sebagainya. Dan itu memang masih terjadi sampai saat ini gitu. Nah, di Indonesia sendiri pernikahan dini itu bukan semakin ya, tapi termasuk dalam negara yang pernikahan dininya itu cukup tinggi gitu. Kita menjadi urutan ke-7 di dunia dan kemudian menjadi urutan kedua di Asia Tenggara setelah Kamboja gitu. Jadi mari kita bisa membayangkan gitu bagaimana nasib generasi muda kita gitu, bagaimana nasib generasi yang kemudian menjadi penerus masa depan bangsa ini gitu. Nah, kita kembali lagi ke undang-undang ya. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan gitu. Bagaimana di situ dikatakan bahwa izin yang diberikan untuk seorang pria atau wanita itu yaitu harus mencapai usia 19 tahun gitu. Kendati demikian, kita melihat bahwa walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur itu,
itu kemudian tidak menekan angka pernikahan dini yang terjadi di Indonesia gitu. Karena dalam pasal tersebut pun itu masih bisa diberikan dispensasi kepada orang tua ataupun kepada orang tua pria, orang tua wanita yang kemudian meminta dispensasi kepada pengadilan negeri jika ada keadaan yang mendesak ataupun disertai dengan bukti-bukti gitu. Nah, itu yang masih menjadi perhatian kita bersama, bahwa walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur, ini kemudian tidak memberikan tekanan atau kemudian menekan angka pernikahan dini yang terjadi di Indonesia. Apalagi dengan situasi dan kondisi saat ini, kita sedang diterpa bencana ya, COVID-19 gitu. Pernikahan dini ini menjadi seolah-olah menjadi bencana baru bagi kita. Ya. Kita lihat angka pernikahan dini saat ini begitu tinggi ya. Pada Januari sampai dengan Juni 2020 kemarin itu sekitar ada 34.000 permohonan dispensasi kepada pengadilan negeri untuk anak-anak yang kemudian dinikahkan gitu atau pernikahan dini gitu. Nah, ini kita lihat sebagai fenomena yang cukup memprihatinkan gitu. Karena pernikahan dini ini begitu banyak faktor ya teman-teman. Tadi di pembukaan Ade Trizeri sudah mengatakan bahwa banyak faktor terjadinya pernikahan dini ini. Gitu. Baik faktor ekonomi, faktor sosial, faktor budaya, gitu. Kemudian orang tua, media, dan sebagainya. Saya rasa faktor-faktor ini menjadi perhatian kita bersama. Gitu. Misalnya faktor ekonomi gitu. Anak-anak gitu, perempuan atau keluarga yang tidak mampu itu lebih memilih untuk cepat-cepat menikahkan anaknya gitu. Padahal anaknya ingin masih bersekolah gitu. Karena kondisi keluarga yang tidak mampu ya sudahlah gitu, dinikahkan saja kayak gitu. Kemudian misalnya faktor pendidikan gitu, anak-anak yang putus sekolah, kemudian anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya itu memilih jalan untuk menikah gitu. Kemudian faktor media massa, kita lihat di tengah arus digitalisasi saat ini apa yang tidak ada ya, semua kita bisa dapatkan dari Mbak Google, dari Mas Google, Mbak Google itu kita bisa dapatkan semua gitu. Nah ini kemudian membuat anak-anak terjerumus dalam tindakan-tindakan amoral sehingga membuat mereka lebih memilih untuk salah bergaul gitu, mengikuti pergaulan bebas kayak gitu. Apalagi salah satu faktor meningkatnya pernikahan dini itu diakibatkan oleh faktor adat dan budaya. Gitu. Kita tahu bahwa Indonesia kaya ya akan suku, agama, ras, budaya, kemudian adat istiadat gitu. Ini kemudian menjadi salah satu faktor penyebab pernikahan dini. Adat atau budaya itu kemudian melanggengkan praktek pernikahan dini gitu. Apalagi di daerah-daerah yang kemudian menjadikan pernikahan dini itu sebagai tradisi. Misalnya Indramayu, misalnya Madura, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, faktor-faktor tersebut yang kemudian sebenarnya membatasi hak-hak gitu. Anak-anak sebenarnya masih ingin menikmati haknya gitu loh. Tapi karena situasi dan kondisi kemudian membuat mereka dibatasi gitu. Tidak bisa menikmati hak-haknya sebagai seorang anak, sebagai seorang yang ingin melanjutkan pendidikan dan sebagainya gitu. Nah, ditambah lagi dengan Indonesia ya. Indonesia kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara patriarki. Di mana ini menyebabkan saya sebenarnya cukup sedih ya kalau dibilang seperti itu gitu. Karena apa? Karena ini menyebabkan perempuan itu diposisikan tidak berdaya gitu loh. Seolah-olah perempuan itu menerima apapun keputusannya gitu. Itu yang sebenarnya harus menjadi gerakan kita bersama gitu. Bahwa ada banyak hal yang kemudian harus kita buat gitu, harus kita antisipasi, harus kita cegah gitu. Nah, apalagi dengan adanya pernikahan dini ini kemudian memberikan dampak-dampak ya, dampak-dampak baik itu sosial, baik itu ekonomi, budaya, kemudian kesehatan, baik itu fisik maupun mental gitu. Misalnya angka kematian
angka kematian ibu dan bayi itu disebabkan oleh salah satunya itu faktor pernikahan dini, karena ibu tidak mampu sistem reproduksinya itu belum sempurna gitu loh. Kebetulan saya juga seorang bidan, backgroundnya bidan, jadi nanti mungkin akan lebih banyak dijelaskan dampak akibat pernikahan ini oleh dokter SPOG yang ahli di bidangnya. Kemudian dampak mental juga ini sangat berpengaruh, nanti akan dijelaskan oleh Dr. Randa, Ibu Mustika ya, nanti yang lebih fokus di konsen lebih konsen ya di bidangnya gitu. Kemudian kehilangan kesempatan untuk mencapai pendidikan gitu. Karena kenapa tadi anak-anak yang masih ingin sekolah, ingin melanjutkan sekolah itu Halo Kak, kepada Kak Rosalia. Kita tunggu sebentar, mungkin gangguan kepada jaringan Kak Rosalia Koniati Bayo. Keluar nih Kak. Kak Rosalio, apa masih bisa mendengar suara saya? Baiklah, karena Kak Rosalio tidak bisa dihubungi. Bisa. Apa? Baik, karena sedang azan maghrib, kita tunggu sebentar. aduh, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kondisi jaringan ya kurang bersahabat. Saya lanjut ya. Iya Kak, lanjut aja. Ya, saya lanjut ya. Sekali lagi saya mohon maaf. Jadi itu tadi sedikit dampak-dampak ya yang bisa dirasakan akibat pernikahan dini itu gitu. Selain di dunia pendidikan, kesempatan kerja juga menjadi minim karena tidak berpendidikan, otomatis untuk mendapatkan pekerjaan pun pasti akan susah seperti itu. Belum lagi di tingkat kekerasan ya. Kekerasan itu pasti akan tinggi gitu. Kita tahu bahwa saat ini kita sedang diperhadapkan bahwa tingkat kekerasan di Indonesia itu tinggi gitu. Apalagi salah satu faktor penyumbangnya adalah pernikahan dini gitu. Nah, bagaimana kita melihat gitu kasus kekerasan seksual itu terjadi, kasus kekerasan, pelecehan, diskriminasi itu terjadi ya karena faktor-faktor seperti ini gitu loh. Pernikahan dini gitu karena belum cukup siap gitu dalam berumah tangga gitu. Ini kemudian menjadi faktor-faktor yang penyumbang gitu loh adanya kekerasan seksual gitu. Nah, saya rasa masih banyak lagi nanti kita akan sharing terkait dengan penyebab dari bukan penyebab tapi lebih ke dampak dari pernikahan dini tersebut gitu. Nanti kemudian akan dijelaskan oleh ketiga pemateri kita juga yang hebat-hebat seperti itu. Nah, yang ingin saya katakan bahwa sebagai generasi muda tentunya kita tidak menginginkan hal ini terjadi gitu. Generasi muda yang berkualitas adalah harapan bagi bangsa dan juga negara seperti itu. Khususnya Serikandi-Serikandi PM Kids se-Indonesia gitu.
kita harus menjadi nilai pembeda. Kita adalah perempuan-perempuan yang terpilih, perempuan-perempuan yang terpanggil untuk menjadi bagian dari pembangunan bangsa Indonesia. Seperti itu. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan, ada banyak upaya yang masih bisa kita lakukan. Yang penting kita bergandengan tangan, kita menyatukan visi kita bersama gitu. Mari kita memberikan kesadaran kepada remaja, kepada anak sekolah, kepada orang tua, kepada adat masyarakat, budaya setempat gitu, untuk tidak melanggengkan pernikahan dini ini gitu. Kemudian mari kita memberikan seks edukasi, pendidikan seksualitas sejak dini. Ini sangat penting teman-teman. Sehingga ketika anak-anak remaja, anak-anak sekolah itu tidak kaget lagi dihadapkan dengan kondisi seperti ini gitu. Jadi seks edukasi di Indonesia itu masih sangat minim gitu. Karena ini masih menjadi hal yang tabu bagi masyarakat Indonesia. Jadi mulai sekarang mari kita pelan-pelan memberikan seks edukasi. Itu kemudian kita bekerja sama dengan pemerintah, dengan LSM, stakeholder yang ada untuk kemudian menekan angka pernikahan dini ini gitu. Kemudian yang terakhir adalah mari kita memberikan edukasi, mengedukasi, mensosialisasikan. Saya rasa ini bukan cuma program saya ya, tapi program teman-teman semua, program kita semua untuk memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap faktor resiko ataupun dampak dari pernikahan dini ini gitu. Terhadap anak remaja, anak sekolah, seperti itu, kepada masyarakat, kepada lingkungan gitu. Apalagi di daerah-daerah yang kemudian tingkat pernikahan dininya itu masih tinggi gitu. Seperti Sulawesi, Kalimantan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, kemudian Nusa Tenggara, Jawa Barat dan sebagainya. Mungkin seperti itu rekan-rekan yang ingin saya sampaikan adalah itu, kita sebagai perempuan memiliki peran yang sentral dalam menentukan langkah masa depan bangsa. Gitu. Di tengah perkembangan globalisasi dan arus deras digitalisasi, sumbangsi perempuan sebagai sosok ibu, sosok wanita itu menjadi pemacu kualitas, sebagai penentu kualitas generasi bangsa Indonesia. Kayak gitu. Jika perempuannya mendapatkan pendidikan yang baik, yang berkualitas, maka ia akan mampu mengolah putra-putri bangsa sebagai aset, sebagai inventaris generasi masa depan bangsa untuk Indonesia yang lebih maju. Dengan kita menyelamatkan satu perempuan, maka selamatlah bangsa Indonesia. Dengan kita menyelamatkan satu anak, maka kita menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia. Mungkin sekian dari saya, nanti kita akan lebih banyak diskusi. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Harapan saya, kita bersama bergandengan tangan mencegah angka pernikahan, mencegah dan menekan terjadinya pernikahan dini. Siapa lagi kalau bukan kita, kapan lagi kalau bukan syarat sekarang untuk generasi bangsa Indonesia yang cerdas dan bermartabat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Merdeka. Baik, terima kasih Kak buat materi yang sangat luar biasa. Semoga saja dengan adanya materi dari kakak ini, kita terkhusus bagi kaum-kaum perempuan ini bisa mencegah atau ikut bergabung atau ikut mengikutsertakan agar kita ikut mencegah angka pernikahan dini ini terkhususnya di Indonesia. Untuk pemateri yang kedua, kita ke Ibu Dr. Julianti Kusuma, SPOG. Ibu ini merupakan dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Materi yang akan Ibu ini bawakan terhadap pada sore hari ini yaitu dampak pernikahan dini terhadap kesehatan organ tubuh. Untuk mempersingkat waktu kepada Ibu, waktu dan tempat saya persilahkan Bu. Selamat sore semuanya, baik para pemateri maupun para peserta yang ikut bergabung dalam Zoom meeting kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya. Kalau dihubungkan antara pernikahan dini dengan kesehatan reproduksi, saya rasa semua pasti sudah tahu itu tidak baik untuk kesehatan reproduksi para wanita. Jadi seperti tadi sudah dibicarakan, jadi angka yang dilegalkan untuk di Indonesia untuk pernikahan itu 19 tahun. Saya tidak punya data berapa angka pernikahan di bawah umur yang ada di Indonesia saat ini dan apa-apa saja yang mungkin menjadi penyebabnya.
Yang saya bicarakan di sini adalah apa yang memang saya temui dalam pekerjaan saya, artinya profesi saya. Jadi sebagian besar yang saya ketemu pernikahan yang dilakukan pada usia dini memang disebabkan karena kehamilan pranikah. Artinya menikah atau terpaksa dinikahkan pada usia dini dikarenakan karena memang si wanita itu sudah hamil duluan di luar pernikahan. Jadi kalau ditanya faktor risiko, yang jelas yang pertama-tama memang secara fisik, karena nanti kalau secara mental psikologis itu nanti ada psikolog yang akan menjelaskan, tetapi kalau secara fisik ya memang pada umur di bawah 18 tahun itu organ reproduksi kita itu baru mau menjadi sempurna, baru bergerak menjadi sempurna. Jadi dari pertama kali haid, usia haid pertama kali itu biasanya di antara 12 sampai 14 tahun sekarang, rata-rata di sekitar itu. Kemudian dari pertama kali haid, kemudian untuk menjadi sempurna itu butuh waktu beberapa tahun, 3-4 tahun dengan siklus haid yang teratur dan sebagainya. Nah, kalau belum yang sering saya temukan adalah pasien-pasien dengan kehamilan pada usia kehamilan pranikah, ya artinya kehamilan memang pada usia muda dan disebabkan karena kehamilan yang di luar menikah. Artinya yang saya akan bicarakan adalah hal-hal seperti itu. Pada kehamilan yang tidak diharapkan, artinya memang pasiennya belum siap baik secara fisik maupun secara mental, itu akan menimbulkan banyak sekali masalah selama proses kehamilan. Yang pertama-tama sekali, yang biasa sekali, itu kalau kehamilan itu tidak diharapkan, maka pasangan ini, apalagi kalau belum menikah, akan berusaha mencari jalan untuk menggugurkan kandungannya. Jadi itu yang pertama-tama biasanya yang saya temukan. Jadi pengguguran kandungan baik biasanya dengan minum ini, minum itu, dilakukan tindakan ini dan tindakan itu, sehingga akan terjadi proses pengguguran yang tidak aman. Bisa terjadi infeksi, atau bisa terjadi perdarahan, atau pada beberapa kasus yang memang bayinya tidak gugur, itu bisa terjadi kecacatan terhadap janin di dalam rahim akibat obat-obat yang dikonsumsi karena tujuannya ingin melakukan pengguguran kandungan. Kemudian pada kasus di mana memang ini tidak diharapkan, biasanya pasangan ini akan berusaha menyembunyikan terhadap orang tua, terhadap keluarga, dari keluarga orang tua, guru, sehingga akan berusaha membatasi makannya sedikit, memang supaya tidak gemuk dan sebagainya, sehingga akan terjadi malnutrisi dan anemia selama terjadinya kehamilan. Malnutrisi bukan buat ibunya saja, tetapi juga untuk si bayi. Kemudian pada beberapa kasus juga, kalau kondisi mental kita tidak stabil atau memang kehamilan ini tidak diterima, tidak siap, itu beberapa komplikasi dalam kehamilan bisa terjadi. Jadi bisa keguguran atau bisa terjadi mual muntah yang berlebihan akibat secara mental dan fisik memang belum siap untuk terjadinya suatu kehamilan. Apabila terjadi mual muntah, balik lagi seperti yang tadi, artinya asupan zat gizinya terhambat, pasiennya bisa kurang gizi, bayinya kurang gizi juga. Kalau kehamilan ini berlanjut sampai kehamilan lanjut, jadi wanita-wanita yang hamil pada umur sangat muda itu resiko terjadinya hipertensi dalam kehamilan, kasus preeklamsi dan eklamsi itu lebih tinggi resikonya dibandingkan dengan itu adalah merupakan satu faktor resiko. Jadi kehamilan pada usia muda itu merupakan salah satu faktor resiko untuk terjadinya eklamsi dan preeklamsi. Jadi eklamsi dan preeklamsi itu salah satu komplikasi di kehamilan di mana dia bisa terjadi hipertensi, darah tinggi, pasiennya bisa kejang, dan kalau tidak cepat diatasi bisa meninggal. Kemudian balik lagi seperti tadi, umur muda secara mental tidak siap, pada saat persalinan pun biasanya bermasalah. Pasien tidak siap untuk melahirkan, jadi umurnya masih 15 tahun, 16 tahun, masih main-main, tiba-tiba dia harus melahirkan, dan melahirkan itu suatu proses yang nyeri, ya. Kalau melahirkan normal itu biasanya nyeri. Ada sakit yang harus dilalui untuk proses sampai terjadinya proses persalinan. Itu kalau biasanya tidak siap, memang artinya bisa terjadi persalinan macet,
bisa terjadi sampai akhirnya harus dioperasi karena ibunya tidak kooperatif, artinya tidak bisa mengatur ambang rangsang nyerinya ya. Jadi nyeri sekali, kemudian balik lagi yang tadi bisa terjadi perdarahan setelah melahirkan karena kondisi gizi dan persiapan kehamilannya tidak dilakukan dengan baik. Kemudian di luar faktor itu, pernikahan dini itu berarti seks di usia muda. Jadi apabila kita menikah dini, kita anggaplah memang ini memang pernikahan yang bukan dikarenakan karena kehamilan di luar nikah. Jadi artinya memang pernikahannya direncanakan tetapi masih muda. Itu seks pada usia muda itu meningkatkan risiko terjadinya kanker serviks pada saat dia berusia lanjut. Jadi kalau menurut kami dari segi medis, lebih banyak ruginya daripada untungnya melakukan pernikahan pada usia dini. Tetapi kita juga harus memberikan batasan, sampai batas mana sih yang kita anggap usia dini. Jadi mungkin kalau secara medis, itu 19-20 tahun itu organ reproduksi sebetulnya sudah matang ya, sudah matur. Di usia 19-20 tahun itu sudah bisa. Makanya Indonesia menganut di 19 tahun. Tetapi menikah juga bukan hanya urusan fisik, mental juga akan sangat berpengaruh di kelangsungan pernikahan ini. Mungkin nanti dari psikolog akan lebih jelas. Kalau dari saya, dari segi medis ya seperti itu. Artinya kalau disuruh melihat manfaat dan kerugian, ya lebih banyak kerugiannya. Hampir tidak ada manfaatnya untuk menikah di usia dini. Kalau kami jadi peningkatan resiko-resiko yang timbul akibat kehamilan. Kalau saya kan bilangnya kehamilannya, jadi bukan pernikahannya saja, tetapi kehamilan di usia dini. Jadi resiko terhadap ibu yang hamil, ya, bayinya malnutrisi. Jadi bayinya lahir kecil, kurang gizi. Kadang-kadang tidak cukup bulan, kemudian kadang-kadang harus melalui beberapa proses persalinan, artinya dia harus biasanya dicoba normal, kemudian tidak bisa, akhirnya harus operasi, kemudian ada kemungkinan risiko perdarahan, dan juga risiko kemungkinan terjadinya peningkatan angka serviks akibat seks pada usia muda. Mungkin dari saya cukup sekian, nanti akan lebih banyak kita dalam diskusi saja kalau ada yang mau bertanya. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu buat materinya. Materi yang sangat luar biasa. Pada saat ini kita masuk ke materi 3. Pemateri kita ketiga ini yaitu dari Kak Grace. Kak Grace ini merupakan koordinator program yayasan dan Yayasan Pupa. Kakak ini juga udah sering kita panggil untuk menjadi pemateri dalam diskusi kita. Dan untuk topik yang akan kakak ini bawakan itu lebih khusus ke upaya perlindungan dan pemulihan korban akibat dari pernikahan dini ini. Kepada Kak Grace, waktu dan tempat kami persilakan, Kak. Halo teman-teman. Halo Kak. Terima kasih ya untuk waktu dan kesempatannya yang masih memberi aku kepercayaan untuk berbagi informasi ke teman-teman. Dan salam kenal kepada seluruh narasumber hari ini. Perkenalkan, saya Gracia Renata Lingga. Saya dari Yayasan Pupa. Yayasan Pupa adalah pusat pendidikan dan pemberdayaan untuk perempuan dan anak. Dan kebetulan hari Jumat kami work from home, jadi saya dari rumah ya. Dan hari ini sebenarnya aku mau berbagi informasi tentang salah satu dampak dari perkawinan anak itu sendiri, yaitu kekerasan. Seperti yang tadi juga narasumber sebelumnya juga sudah menjelaskan bahwa ada begitu banyak dampak dari perkawinan anak. Saya menyebutnya perkawinan anak karena di undang-undang kita membahasnya seperti itu ya teman-teman. Jadi sedikit mengulas bahwa perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan di bawah usia 19 tahun.
Jadi 19 tahun kurang sehari itu dinamakan perkawinan anak gitu. Jadi karena seperti yang tadi juga sudah dijelaskan bahwa undang-undang perkawinan kita sudah direvisi tahun lalu dan menjadi hadiah juga untuk anak-anak Indonesia bahwa usia perkawinan menjadi 19 tahun buat perempuan dan laki-laki. Dan sebelumnya yang sebelumnya usia 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki gitu. Jadi hari ini ketika ada tetangga kanan kiri, teman dekat dan yang pengen banget ngebet mau nikah gitu, kalau usianya masih 19 tahun kurang sehari, tolong dikontrol dulu, tolong ditahan-tahan dulu karena seperti tadi juga sudah dijelaskan, itu bicara resiko, bicara dampak, juga berakibat pada angka kematian ibu dan angka kematian bayi gitu. Dan seperti kita ketahui juga bahwa ternyata perkawinan anak itu menyumbang angka kekerasan tertinggi di Indonesia. Teman-teman panitia boleh share materiku nggak ya? Teman-teman panitia boleh share. Tadi aku udah share ke Putri sih. Oke. Kemarin sih aku sempat tanya, aku bicara apa ya gitu. Karena seperti kita ketahui soal perkawinan anak, apalagi di musim pandemi ini gitu. Tapi aku lebih memfokuskan ke salah satu dampak dari perkawinan anak, yaitu kekerasan. Salah satunya yaitu kekerasan seksual sih. Karena misalnya aku juga fokus di isu kekerasan seksual dan juga menjadi salah satu tim kampanye untuk rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Dan hari ini aku bicara soal karena pesertanya adalah teman-teman dari SMP, SMA, dan juga teman-teman dari anggota PMKRI, aku sih berharap selama ini kan teman-teman muda itu selalu dianggap selalu tidak dianggap suaranya gitu. Tapi aku mau menekankan bahwa dalam penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, juga dalam mengkampanyekan penolakan terhadap perkawinan anak, ternyata kita butuh suara anak muda gitu. Oke, sudah belum ya? Boleh diklik PowerPoint-nya. Sebenarnya aku bisa bacain sih, tapi nanti takut teman-teman bingung. Halo teman-teman. Bisa diklik dari luar dulu, baru di-share screen kayaknya teman-teman. Karena aku online-nya dari handphone, jadi susah untuk share screen. Bisa, Kak. Bentar ya, Kak. Oke. Oke, jadi aku sengaja ambil fokus soal ya suaramu didengar, ya jangan diam. Dan aku ngajak semua teman-teman untuk tetap dukung korban, terutama korban kekerasan, juga misalnya teman-teman yang menjadi korban perkawinan di usia anak, baik karena kita tahu bahwa salah satu perkawinan anak itu kan ada yang diinginkan anak,
walaupun kita tidak negara kita tidak mengakui hak konsen anak ya. Jadi ketika pun anak-anak ingin menikah, sebenarnya ada kewajiban orang tua untuk menolak gitu. Terus ada juga yang memang dipaksa untuk menikah. Misalnya kayak tadi bahwa anak dianggap aset dan dipaksa untuk menikah dan dinikahkan agar misalnya mampu membantu perekonomian keluarga gitu. Jadi kami tetap mencatatkannya sebagai korban. Next, dan karena aku bicara upaya penanggulangan, Pupa mengajak sebenarnya sudah melakukan banyak hal juga bersama teman-teman PMKRI untuk mengkampanyekan stop kekerasan seksual, juga stop perkawinan anak, dan dalam berbagai banyak dengan menggunakan banyak media gitu. Oke, selanjutnya teman-teman, untuk data kekerasan seksualnya sendiri, sebenarnya Forum Pengada Layanan dan Komnas Perempuan setiap tahun mencatat angka kekerasan seksual gitu. Dan karena aku pakai data Forum Pengada Layanan, kasus kekerasan seksual dalam catatan tahunan Komnas Perempuan di 2017-2019 itu untuk kasus kekerasan seksualnya saja mencapai 17.940 kasus gitu, dan 42% dari total kasus kekerasan terhadap perempuan. Jadi hampir 50% dari jumlah kasus kekerasan itu 42%-nya itu kekerasan seksual. Yaitu data 2016, 2017, 2018. Selanjutnya, dan kita tahu bahwa kekerasan seksual dibagi dalam 9 jenis, sebenarnya dibagi menjadi 15 jenis kekerasan, tapi pemerintah kita menolak ke-15 itu, dan kami mencoba untuk merumuskannya menjadi 9 bentuk kekerasan. Dan ya 9 bentuk kekerasan mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya. Dan dari total 3.565 kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani Forum Pengada Layanan sejak Januari 2017 sampai 2 November 2019, itu 36% diantaranya masuk dalam kekerasan seksual. Dan berdasarkan penanganan yang dilakukan Forum Pengada Layanan, oh ya teman-teman, kalau belum tahu, Forum Pengada Layanan itu adalah lembaga sipil masyarakat yang tersebar di hampir seluruh kota dan kabupaten di Indonesia yang fokus untuk menangani korban kekerasan seksual, baik pada perempuan juga pada anak gitu. Dan oke, kayaknya lanjut aja, sekedar informasi. Dan yang tadi misalnya 9 bentuk kekerasan seksual yang ditangani Forum Pengada Layanan itu terdiri dari pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, dan segala macamnya ya. Jadi biar nanti nggak bingung lagi, apa kekerasan seksual itu apa aja sih gitu. Jadi kekerasan seksual tidak hanya bicara soal perkosaan, tapi dia ada banyak sekali jenis-jenis yang bisa teman-teman deteksi sebagai bentuk kekerasan seksual. Dan selanjutnya, ternyata nih teman-teman, dari data yang tadi udah aku sebutkan juga dicatatkan oleh Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan, usia korban kekerasan seksual itu tertinggi adalah anak gitu. Jadi ternyata dari semua data tadi yang tadi udah dipaparin juga, dan juga sudah sebenarnya tercatat di catatan tahunan Komnas Perempuan, itu 654-nya adalah masih di usia anak. Artinya ternyata anak, bukan ternyata ya, anak itu sangat rentan sekali mengalami kekerasan seksual gitu. Jadi sementara gini, dari sisi sebaran usia korban berdasarkan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh,
di jenjang SD, sementara kasus terjadi di jenjang SMP atau sederajat, dan 2 kasus, dan ya beberapa kasus yang terjadi di SD, SMP, SMA, itu menunjukkan bahwa semakin muda usia seseorang, khususnya usia anak, semakin rentan menjadi korban kekerasan seksual. Dan itu juga yang tadi sudah sempat disinggung oleh teman-teman narasumber sebelumnya, bahwa ya ternyata selain negara kita juga tidak mengakui hak konsen anak itu karena anak dianggap tidak mampu memutuskan apa yang menjadi keinginannya dia. Jadi ketika ada anak di usia di 19 tahun ke bawah itu ujuk-ujuk memutuskan untuk menikah gitu, sebenarnya yang menjadi pelaku di situ adalah orang-orang dewasa di sekitarnya. Bisa jadi orang tua, bisa jadi om, tante, juga tetangga mungkin yang mengiming-imingi gitu. Jadi dan anak sendiri posisinya tetap menjadi korban. Oke, jadi sebenarnya kesimpulannya adalah bahwa ternyata perkawinan usia anak tuh dampak seluruhnya itu dialami oleh anak, tapi faktor dampak dari perkawinan anak itu langsung dialami oleh anak, tapi yang menjadi penyebab utama adalah orang-orang dewasa di sekitar gitu. Dan kali ini aku mengajak, misalnya karena di sini pesertanya adalah teman-teman dari SMP, SMA, juga teman-teman dari PMKRI, aku ya selalu merumuskan bahwa apa ya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi angka kekerasan seksual, juga mungkin mengurangi angka perkawinan anak. Next. Oke, next teman. Aduh, panas banget. Ya. Apa yang bisa aku lakukan, apa yang bisa teman-teman lakukan, ya apa yang bisa teman-teman SMP SMA sekarang kira-kira bisa nggak sih mengurangi angka kekerasan, atau bisa nggak sih mengajak temannya untuk tidak menikah dulu sebelum tamat sekolah gitu, atau setelah tamat SMP atau tamat SMA ada banyak sekali ruang-ruang belajar yang bisa diakses oleh teman-teman. Dan apa yang bisa kita lakukan sebagai orang muda untuk mengurangi angka kekerasan dan angka perkawinan tersebut. Next. Oh ya, suaraku jelas kan ya teman-teman? Jelas, Kak. Oke, slide selanjutnya. Agak susah nih kalau online-online. Oh ya, kami karena Pupa selalu berdiskusi sama teman-teman komunitas, juga teman-teman di sekolah, juga di kampus, ya semua orang tuh bisa menjadi penyelamat untuk orang lain. Dan kami mencatat, kami selalu mengajak semua anak muda, saya, kamu, dan kita semua tuh menyadari bahwa suara anak muda tuh didengar gitu. Dan kita harus tahu bahwa suara anak muda itu didengar, dan kita bisa memanfaatkan platform media sosial dan digital untuk menyuarakan penolakan kita terhadap kekerasan seksual juga perkawinan anak. Hari ini misalnya, siapa yang nggak punya media sosial? Atau siapa yang nggak pakai Instagram sih saat ini anak muda gitu? Kayaknya semua anak muda hari ini pakai Instagram kan? Ya walaupun nggak bisa, jarang diakses oleh orang tua gitu. Tapi aku percaya bahwa hampir seluruh anak muda hari ini itu pakai yang namanya Instagram gitu. Dan kita sebenarnya bisa memanfaatkan media-media sosial itu untuk terus menyuarakan dan mengkampanyekan penolakan kita terhadap kekerasan seksual juga perkawinan anak. Oke, selanjutnya. Ya, kamu harus tahu bahwa kamu harus menyiapkan dirimu juga, teman-teman, ketika ada teman, ada saudara, ada orang lain datang pada kita dan menceritakan kekerasan yang dialami atau pemaksaan perkawinan yang dialami, itu bukan karena semata-mata aku atau kamu keren dan hebat gitu. Kita harus tahu bahwa ternyata kita tuh hanya dipercaya aja untuk mendengarkan persoalan korban, terutama korban kekerasan seksual, juga korban pemaksaan perkawinan gitu, terutama pada anak. Kita harus tahu bahwa kita harus tahu bahwa kita beruntung dan kita dipercaya oleh
oleh orang lain untuk mendengarkan ceritanya. Selanjutnya, ketika ada korban atau ada keluarga atau ada tetanggamu meminta pertolongan atau meminta bantuan mengenai ya persoalan yang dialami, khusus perkawinan anak dan kekerasan seksual, itu kamu harus mencari dukungan dari teman yang lain. Gitu. Juga dari jaringan organisasi. Misalnya kalau kasus kekerasan seksual itu terjadi di PMKRI gitu. Sementara teman-teman di PMKRI mahasiswa yang mungkin nggak tahu atau nggak paham bagaimana mekanismenya gitu. Otomatis teman-teman dari PMKRI juga perlu berjejaring dengan teman-teman teman-teman organisasi lain yang memang concern di isu penanganan dan penanggulangan kasus kekerasan. Bahwa menyadari bahwa ya kita memang bisa sendiri sebenarnya, tapi bersama-sama tentu lebih baik gitu. Terus selanjutnya teman-teman ketika kita ingin mengajak semua orang menolak kekerasan seksual, juga menolak perkawinan anak, artinya teman-teman juga harus tahu nih ada mekanisme pengaduan gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk semua kasus kekerasan atau semua persoalan ya kekerasan seksual pada anak juga semua kasus kekerasan seksual dan perkawinan anak itu ujung-ujungnya berakhir di aparat penegak hukum. Jadi kita juga harus tahu bahwa kita harus tanyakan apa yang menjadi kebutuhannya korban. Jadi ketika ada teman yang datang atau korban yang datang pada kita nggak jadi kambing hitam juga untuk korban gitu. Kita juga nggak bisa memaksakan korban untuk ayo kita lapor ke sini, ayo kita ke sana, ayo kita ke sini. Kita sebagai teman yang mendengarkan korban itu nggak berhak untuk menentukan sikap. Tapi kita kita tidak berhak juga mengintervensi korban, tapi kita boleh memberikan pilihan kepada korban, pilihan A, B, C gitu, dan biarkan korban yang memutuskan apa yang menjadi keinginannya dia. Selanjutnya, ya kita harus jujur nanti menyampaikan resiko-resiko yang akan dihadapi korban ketika korban memutuskan untuk ke psikolog atau korban memutuskan untuk mediasi. Oke, slide-nya next ya. Kita juga harus jujur menyampaikan resiko-resiko yang akan dihadapi korban. Tadi misalnya ada pemateri kita ada dari psikolog, ada dari dokter dan segala macamnya. Kita juga harus tahu bahwa layanan psikolog tuh nggak bisa sekali. Nanti mungkin bisa dijelaskan lagi. Jadi kita harus tahu bahwa dan psikolog itu nggak gratis. Kita harus kasih tahu itu ke korban agar dia juga mengantisipasi itu. Jangan ujuk-ujuk aku butuh ini terus teman-teman karena merasa kita adalah pahlawan, kita langsung merekomendasikan banyak hal gitu. Sementara sebenarnya kita secara personal tidak siap, secara kelembagaan tidak siap gitu. Terus ketika korban ingin mediasi, misalnya apa yang menjadi risiko ketika korban memutuskan untuk mediasi? Terus misalnya ketika korban memutuskan untuk melewati ingin bantuan hukum, kita juga harus tahu bahwa ada biaya, ada waktu yang panjang, ada kondisi yang tidak bisa ada kondisi yang sulit yang harus dijalani oleh korban. Misalnya ketika nanti korban memutuskan untuk untuk melaporkan kasus, misalnya ada proses hukum yang panjang sekali yang harus dilewati korban. Kita bukan membuat dia ciut untuk melawan atau membuat korban ciut untuk tidak ingin melaporkan, tapi kita untuk menguatkan korban. Gitu. Jadi ada kemungkinan resiko yang harus dihadapi korban, dan kita sebagai teman korban juga pendamping korban harus siap untuk menemani untuk itu. Dan selanjutnya. Ya, kayak tadi misalnya ketika ada yang ngelapor, ada temanmu menjadi korban atau ada tetanggamu yang dipaksa misalnya dipaksa menikah gitu tanpa dikehendaki oleh korban gitu, kamu juga
harus tahu bahwa ada banyak sebenarnya lembaga atau instansi pemberi layanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan. Gitu. Jadi kalau teman-teman pernah mengakses layanan UPT DPPA provinsi, juga ada di kota dan kabupaten di Bengkulu, teman-teman bisa datang ke sana. Terus selain itu juga ada namanya UPPA Polda dan Polres, yang juga bisa diakses gratis oleh teman-teman. Dan ada forum pengada layanan, Yayasan Pupa adalah salah satu forum pengada layanan. Kalau teman-teman tahu ada namanya Women Crisis Center, Women Crisis Center juga salah satu forum pengada layanan. Terus kalau teman-teman tahu bahwa di Kota Bengkulu itu ada namanya Satgas PPA, yang dia ada di hampir semua kecamatan, bukan di hampir, ada di setiap kecamatan. Jadi setiap kecamatan di Kota Bengkulu itu ada namanya Satgas PPA. Tapi memang ada banyak orang yang nggak tahu nih, kalau di kecamatan, misalnya di rumahku Kecamatan Muara Bangkahulu, ini Satgasnya siapa ya gitu. Jadi kita bisa tanyakan tuh nanti di UPPA Polres, di UPT DPPA Kota dan Kabupaten, siapa Satgas PPA yang bertugas di kecamatan tempat kita tinggal, gitu. Terus kalau teman-teman tahu dari Dinas Sosial ada namanya, dari Kementerian Sosial juga ada namanya Sakti Peksos. Teman-teman Sakti Peksos juga mendampingi teman-teman perempuan dan anak korban kekerasan. Terus ada Lembaga Bantuan Hukum yang salah satu programnya adalah bantuan BPHN yang juga bisa diakses oleh teman-teman. Kalau di Bengkulu ada namanya Lembaga Bantuan Hukum Bintang Keadilan, ada LKBH UMB, ada LKBH Universitas Bengkulu, juga ada beberapa LBH yang memang punya program gratis untuk perempuan dan anak miskin, yang layanan hukumnya gratis dan proses hukumnya nanti bisa di-reimburse dari uang negara, gitu. Terus kalau teman-teman tahu di Bengkulu juga ada Himpunan Psikologi Wilayah Bengkulu. Kalau teman-teman juga kenal, tapi kayaknya sedang pergantian ketua. Jadi aku lupa siapa ketua Himsi Wilayah Bengkulu. Terus karena di sini juga ada teman-teman siswa dan pelajar ya, teman-teman di sekolah, untuk informasi bahwa di Kota Bengkulu itu hampir di SD dan SMP itu sudah ada namanya Pokja Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Sekolah, yang bisa teman-teman akses dan teman-teman akses. Karena memang ada begitu banyak layanan, tapi memang jarang atau nggak bisa teman-teman akses, atau teman-teman nggak tahu gitu. Jadi di forum ini aku kasih tahu bahwa hampir di SD dan SMP di seluruh Kota Bengkulu itu ada yang namanya Pokja Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Sekolah. Jadi ketika teman-teman punya persoalan kekerasan seksual atau kekerasan yang lainnya yang dialami di sekolah, teman-teman bisa adukan ke Pokja penanganannya. Nanti di Pokja sudah ada mekanisme layanan dan rujukan yang bisa menjadi arah langkah teman-teman untuk mendapatkan keadilan. Terus kalau untuk pelajar juga ada yang namanya PIKR. Jadi PIKR itu Pusat Informasi Konseling Remaja. Aku nggak tahu apakah di semua SMP, SMA di Kota Bengkulu sudah ada PIKR, tapi sepertinya sudah ada gitu. Dan teman-teman di PIKR ini sebenarnya sudah mumpuni untuk menjadi teman curhat antar teman gitu. Terus nah ini sebenarnya yang belum ada, pos pengaduan di kampus, komunitas, dan organisasi. Nah di PMKR sendiri sebenarnya kan sudah ada nih Biro Khusus Keperempuanan yang memang aku berharap sih teman-teman juga punya layanan pengaduan gitu, dan punya mekanisme khusus bagaimana misalnya teman-teman PMKRI menangani kasus kekerasan yang masuk ke PMKRI. Tapi karena aku juga tidak bisa karena kita juga harus jujur bahwa semua tempat saat ini nggak aman gitu. Mau organisasi apapun tidak aman gitu. Tidak aman bukan berarti aku bilang semua organisasi beresiko, tapi memang sangat sedikit ruang yang aman untuk perempuan untuk mencegah terjadinya kekerasan
ada baiknya memang teman-teman di organisasi, komunitas, dan kampus itu menyiapkan pos pengaduan yang nanti bisa dengan mudah diakses oleh teman-teman anggota. Gitu. Oke, next. Ini salah satu campaign Pupa bersama teman-teman pelajar gitu, bahwa ya aku aja dukung korban, masa kamu enggak sih gitu. Jadi kami berharap bahwa semua orang bisa terlibat untuk mendukung korban, menolak segala bentuk kekerasan seksual, juga menolak perkawinan anak di Bengkulu. Oke, terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih buat Kak Grace atas materi yang sangat luar biasa. Nah, sekarang kita masuk kepada pemateri yang keempat. Nah, pemateri ini merupakan seorang psikolog. Untuk mempersingkat waktu, untuk mempersingkat waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Dr. Mustika Tarigan. Oke, baik. Selamat sore semua. Saya ralat, saya bukan dokter, tapi saya adalah seorang psikolog. Ya, jadi gelar saya adalah Dokter Anda. Ya, jadi bukan dokter. Baik, membahas soal remaja itu tidak pernah habis, ya. Dan kenapa bisa remaja melakukan pernikahan dini? Itu banyak sebabnya. Tapi yang perlu kita ketahui ada beberapa sifat remaja. Salah satunya sifat remaja itu adalah ingin dekat dengan kelompok. Yang kedua, perasaannya peka. Yang ketiga, gak mau urusannya dicampuri. Nah, yang keempat, dia itu sudah mulai tertarik pada lawan jenis. Di sini nih. Pada waktu dia mulai tertarik pada lawan jenis, nah, biasanya dia lalui lewat berhubungan, pacaran, ya. Jadi ada banyak sifat remaja, tapi jauh di lubuk hati remaja sebenarnya dia ingin mendapatkan kasih sayang. Jauh di lubuk hatinya. Nah, yang paling ditakuti pada saat remaja di pacaran, orang tua udah pada bingung, dan biasanya ada korelasi yang sangat signifikan antara dia pacaran dengan nilai rapot. Biasanya nilai rapot udah terjun bebas. Karena pada waktu dia pacaran, emosinya, ingat remaja itu emosinya masih sangat labil. Kemana saja dia berada, yang ada dalam pandangan, pendengarannya, matanya, segala itu adalah pacarnya. Nih, dia buka buku pelajaran yang ada muka pacarnya di situ. Nih, dia makan yang ada muka pacarnya. Nah, padahal di satu sisi emosi yang masih belum stabil dan hormon-hormon reproduksi yang sangat bekerja dengan hebatnya itu membuat dia tuh akhirnya tuh menginginkan sesuatu yang beda dari hubungan. Nah, kalau selama ini cukup kasih sayang dari orang tua, sekarang enggak. Mereka udah pingin pacaran. Nah, banyak alasan kenapa remaja pacaran. Salah satunya misalnya, emang pacaran bagi dia itu rekreasi. Yang kedua, pacaran bagi mereka itu untuk mendapatkan status. Jadi kalau teman-temannya pacaran, aku kok nggak pacaran, berarti aku ini nggak laku. Berarti aku ini terbuang dari kelompok orang-orang ganteng dan orang cantik. Nah, akhirnya oke, aku juga mau. Ingat, dia sudah dekat dengan kelompoknya. Jadi kalau kelompoknya mulai pacaran, oke, saya juga harus pacaran. Nah, dalam pemilihan pacaran inilah yang terkadang dia nggak milih-milih, yang penting gue dapat pacar. Itu. Nah, di satu sisi rasa ingin tahunya tentang seksual juga sudah semakin tinggi. Dia pacaran, dia ingin juga mendapatkan cumbuan yang selama ini tidak dia dapatkan. Disinilah selalu sering terjadi kesalahan dalam membina hubungan heteroseksual. Ya, jadi banyak. Ada juga remaja yang memang pacaran itu dia inginnya kawin, tapi itu adalah bagi remaja yang tidak mau sekolah lagi. Memang dia memutuskan menikah. Nah, begitu dia menikah di usia dini, kita bisa bayangkan betapa tidak siapnya dia untuk memasuki sebuah lembaga perkawinan. Tadi sudah dibahas oleh dokter, ya, bahwa secara fisik dia tidak siap. Padahal perkawinan itu membutuhkan juga, salah satunya adalah persiapan pendidikan. Bagaimana dia mau mendidik anaknya kalau dia pun pendidikannya masih kurang. Belum pendidikan finansial.
Udah sebatas mana sih pencapaian ekonominya anak umur 19 dan 16 menikah? Nih. Emangnya bisa menikah itu hanya modalnya cinta? Nanti kalau ditanya sama anak remaja, cinta itu apa nak? Nggak ngerti dia. Dia nggak ngerti. Pokoknya ya cinta. Makanya ada yang menyimpulkan, oh cinta itu semacam gatal di tenggorokan. Bisa dirasa tapi nggak bisa digaruk. Jadi kalau anak remaja kalau tanya cinta, dia nggak ngerti. Yang dia tahu adalah, ya udah saya ingin mesra-mesra, perasaan saya nyaman dengan pasangan saya, nyaman yang bagaimana. Kemudian ada lagi, siap nggak dia secara sosial? Terjun ke masyarakat dengan pernikahan yang dini, yang sama sekali dia nggak siap apa-apa. Ya jangan disalahkan. Kalau nanti di dalam perkawinannya, ya paling bulan madunya mungkin 3 bulan atau 2 bulan, lainnya adalah badai. Pertengkaran. Ya kamu sih begono begini, ini remaja. Kalau ditanya anak remaja sekarang, ya mereka itu pacaran tuh kadang-kadang dapat pacarnya juga dari medsos yang benar-benar statusnya maya. Ngakunya sarjana, nggak taunya nanti cuma tamatan SMP. Ngakunya anak orang kaya, padahal nanti kalau udah kenyataannya ternyata ini. Ngakunya agamanya sama, ternyata berbeda. Ini aja udah banyak kali problem. Ya, nanti ini anak remaja kita ini. Ada dulu lagu. Judulnya Masa Remaja adalah Masa yang Paling Indah. Tapi kalau sudah seperti ini kejadiannya, dia putuskan sendiri masa remajanya. Yang begitu indahnya sebenarnya kalau diisi dengan hal-hal yang positif. Persiapan apa lagi coba kalau mau menikah? Nggak cukup modal cinta. Emangnya cinta bisa beli sembako? Nggak. Ya. Kesiapan keagamaan. Kuat nggak dia kalau pernikahan dini seperti kata dokter tadi, kebanyakan adalah karena married by accident. Dari situ aja sudah terlihat lemahnya keagamaannya. Ya. Belum lagi misalnya kesiapan materi, kesiapan pekerjaan. Apa sih? Ya, lowongan pekerjaan apa untuk anak SMP, SMA pun nggak selesai misalnya, udah harus menikah. Jadi anak remaja, bener-bener anak remaja ini, kalau apapun kata orang tuanya, tapi kalau kata kawannya, oh lu keren, dia ngikutin kata kawannya. Ekstrim dalam berpendapat. Ini anak remaja. Dia bisa bilang sama tentang orang tuanya, mamaku kolot. Mamaku nggak ngerti aku. Bahkan pada guru-guru dia bisa ngomong. Kayaknya bapak ini bodoh ya. Aku makin diajarinya makin nggak ngerti. Bayangin dia bisa ngomong kayak gitu. Sementara yang ngajar tuh sarjana dan dia masih SMP. Dia bisa ngomong kayak gitu. Ya, nggak mau urusannya dicampuri. Ingin mandiri. Tapi asik begini tangannya ke orang tua itu nggak mandiri. Kalau mandiri betul-betul. Ya, jadi masa remaja itu bisa diibaratkan gini loh. Kayak makanan kaleng. Yang kalau tahu kita cara bukanya, kita bisa menikmatinya. Jadi kalau remaja tidak dinikmatinya masa yang begitu indah, di mana energi begitu banyak, remaja itu energinya luar biasa, sehingga nggak bisa, lihat aja remaja, kalau jalan kan macam seperti ada pernya di kakinya. Lincah, wah dinamis, pokoknya ngakak sekeraskan dia dan tidak peduli karena dia berani untuk tampil beda. Nah jadi sekarang tantangan kita, gimana ya remaja ini supaya dia bisa menikmati masa remajanya on the track, tapi tetap fokus pada tujuannya. Sebenarnya tujuan hidup remaja adalah mengaktualisasikan potensinya, terutama dalam bidang akademis. Jadi kalau dia sampai salah bergaul itu memang ya sayang sekali gitu loh. Dia nggak puas, tidak puas dia masa remajanya. Nah kalau kawin terus cerai, ada anak, terus anaknya nggak dihidupin oleh bapaknya, akhirnya dia kerjanya aut-autan, gimana?
Dan ingat, orang yang pernikahan dini, apalagi kalau married by accident, itu sanksi sosial tinggi. Sanksi sosial itu tinggi, akan mengatakan, oh dasar nggak bisa jaga diri. Keluarga terkena aib. Ibu bapak terkena aib. Gagal kamu tuh ngurus anakmu, gagal kamu mendidik anakmu. Sampai anakmu bisa begitu. Kasihan nggak orang tua ini? Tolong anak remaja, saya juga nggak suka dengan remaja yang tahunya itu cuma baca buku aja, saya juga nggak suka. Yang tahunya cuma bawang merah, bawang putih, benang merah, benang putih, dia tidak keluar membuka wawasan. Ya nanti ya jangan terkaget-kaget. Kalau misalnya ada satu cowok hanya sering kali mengucapkan udah makan, kamu lagi ngapain? Dia langsung terlena, mabuk dia, betul-betul mabuk cinta. Padahal ya cinta itu kan harus pakai ini loh ya, rasionalis itu diinikan gitu. Akal sehatmu pakai. Nih, kalau kita berbicara lagi dari segi keagamaan, ya kita sudah tahu hukum jangan berzina itu nggak main-main loh. Jadi saya paling suka remaja, oke, penampilannya metal, tapi di hatinya ini ada perisai tentang nilai-nilai hidup. Dan kepalanya ini menyandang toga. Ya, tandanya dia well done dalam bidang pendidikan. Itu baru remaja yang hebat. Tapi ternyata nggak begitu. Ya, kalau kata tadi Bu Dr. Julianti memang kebanyakan ya married by accident, memang iya. Dan orang tua sekarang juga nggak, saya rasa kurang banyak lah, tidak sebanyak dulu lah orang tua yang mengawinkan anaknya secara dini. Bahkan sekarang juga ada kecenderungan usia perkawinan itu bergeser. Jadi perempuan usia 25, 27 itu nggak dibilang perawan tua itu sekarang ini. Bahkan banyak orang mengejar masa remajanya lagi. Selesai S1, dia belum menikah, dia kejar masa remajanya lewat pendidikan. Karena dengan pendidikan dia bergaul lagi dengan teman-teman. Jadi itu yang harusnya dimiliki oleh remaja sekarang ini. Jadi jangan hanya terpaku pada cinta. Sekarang ya anak-anakku lah, saya bilang anak-anakku, anak remajaku ini semua, ya siap, mau setiap ada cowok bilang will you marry me, dan kamu bilang oke, yes I do. Tolong dipikir yang lamar itu siapa nih. Apa yang dia miliki, bukan hartanya. Setidaknya dia punya aset untuk mendapatkan pekerjaan, punya aset untuk berpenghasilan. Bukan soal kayanya, enggak. Saya tidak mengajarkan kalian untuk menjadi perempuan matre. Karena kalau kayak jadi perempuan matre, nanti kan juga asal nangkap, yang penting kaya. Bapak-bapak pun jadi, itu juga salah. Nih. Asal nangkap aja enggak. Tapi nikmati masa mudamu. Fisikmu yang diberikan sangat sehat itu. Kalau saya boleh milih, saya kembali ke masa remaja. Sehat kali. Kayak orang duwe udel. Gak ada capek-capeknya. Begadang pun oke. Kalau sekarang, ya saya SMA di Jogja. S1 saya di Jogja. Itu kuliah itu di lantai 3. Wah, bolak-balik itu. Ada sedikit jeda antara kuliah pertama kedua. Turun ke bawah, cari makanan, nyap-nyap, naik. Kalau sekarang mungkin kalau saya seperti gitu, kayaknya kaki saya udah patah 100 deh kayak gitu. Tapi kalian tidak, gunakan energi kalian itu. Gunakan energi psikis kalian, energi mental kalian itu gunakan untuk yang positif. Ya. Sedih loh saya kalau nengok remaja. Makanya ibu-ibu itu sering merasa begini, orang tua itu sering merasa begini. Aku punya anak, tapi sekaligus aku nggak punya anak. Secara fisik anakku dekat, tapi secara psikologis aku nggak bisa jangkau anakku. Saking ngerinya remaja ini. Remaja itu kalau dulu masih anak-anak, dia kalau mau pergi sekolah, ma, peluk, cium. Pulang sekolah, mama nyari. Kalau sekarang di masa-masa SMP, SMA gitu, jeder. Pulang sekolah, jeder, masuk kamar kunci. Mamanya nggak boleh masuk ke dalam. Sejuta rahasia di kamar anak remaja. Ya, jadi ini orang tua juga harus ngerti. Dan kalau dulu anak kita masih kecil,
posisi kita ibu, ya orang tua, kita ada di depan. Anak itu kita geret. Karena dia masih di polybag. Masih bisa kita bentuk, dia mau pindahkan ke pot mana. Pada saat dia remaja, posisi kita berdampingan. Dia mitra kita. Dia sahabat kita. Jadilah sahaja sahabat remaja. Supaya dia terbuka. Ini kalau hadir ibu-ibu, kalau saya tanyakan ibu-ibu, ibu siap menerima keterbukaan anak remaja? Enggak siap. Bisa mencak-mencak ibu-ibu. Misalnya kalau di anak yang terbukanya seperti ini, Ma, kemarin itu kan Ma, waktu pas aku mau ke kamar mandi di sekolah, masa ada cowok Ma, oh diciumnya aku, wah mencak nih mamanya, hah kamu kayak gitu, berarti kamu yang salah, kamu gini-gini, udah diapain aja kamu, panjang ceritanya. Akhirnya anak ini bilang gini, wah payah nih mama aku ini nggak stay tune ini, nggak connect ini, kalau kayak gitu aku mendingan nggak usah ngomong. Makanya dia ceritanya sama teman-temannya remajanya juga yang sama-sama tanda petik gobloknya tentang seks. Sama gobloknya. Yang dilihat dia itu ya seks itu dari sudut yang ya kalau dilihat dari lubang kunci ya seks itu bentuknya kayak lubang kunci. Kalau dia lihat dari lubang jendela ya seks itu kayak lubang jendela tanpa pernah tahu bagaimana sih sebenarnya seks yang sesungguhnya. Sebenarnya tidak ada kata kehidupan seksual di masa remaja karena dia belum patut untuk melakukan hal-hal kegiatan seksual. Hanya saja kegiatan seksual remaja yang sangat normal itu adalah lewat pacaran memang. Nah, tinggallah remaja bagaimana kamu berpacaran dengan sehat, dengan benar. Ada unsur menghargai pasanganmu sehingga tidak akan mencelakakan pasanganmu. Nih ya anak-anak remaja ya, adik-adik remaja ini kalau kalian dengar di sini, kasihan orang tuamu, ya. Belum lagi nanti kamu kena sanksi, nggak bisa lagi ikut sekolah, habislah, ya. Kamu putuskan sendiri masa remajamu yang indah itu. Jadi menurut saya, ya, ingat ya adik-adik remaja, apa yang kalian lihat, apa yang kalian tonton, apa yang kalian dengar. Dan kalian selalu, ya, tangan ini nggak bisa diam. Ya, sekarang ini dunia ini adalah on your fingertips. Hanya dengan mengklik ini, kalian bisa lihat segalanya. Tolong sadari, nilai kita tidak sama dengan nilai-nilai budaya yang kalian lihat di medsos. Nggak sama. Harus punya nilai-nilai sendiri. Dan kedekatan dengan orang tua itu perlu. Jangan orang tua dianggap musuh. Kalau orang tua kalian anggap musuh, kalian anggap kolot, kalian pendam sendiri persoalan kalian, dan kalian ambil keputusan sendiri, ternyata keputusan itu salah. Ini hancur, starting point hidup kalian ke depan. Udah salah. Hancur semua. Nah, apa jadinya kalau generasi muda kita seperti ini? Bagaimana tongkat estafet itu mau diberi kalau generasi muda yang nanti akan memegang tongkat estafet itu seperti ini? Ya. Saya tidak melarang pacaran, enggak. Nanti kalau dibilang melarang pacaran dia akan sembunyi-sembunyi, kan anak remaja gitu. Kalau disuruh berjudi dia malah ngaji, disuruh ngaji dia malah berjudi, kan remaja kayak gitu. Yang penting bisa melawan. Sangat membangkang. Tapi satu sisi dia butuh kasih sayang. Nah, penuhilah kasih sayang itu. Ya, orang tua jelilah melihat anak, jeli. Ya. Kalau dia berkeluh kesah, dengarkan, jangan langsung dijudge. Dan suami istri harus satu suara. Jangan bapaknya bilang A, ibunya bilang B, akhirnya anak dia pinter, kalau dia mau ini dia ke A, kalau dia mau ini dia ke bapak, kalau dia mau ini dia ke ibu. Jadi kita akhirnya diprogram sama anak. Enggak. Ya. Jadi anak remaja ya mudah-mudahan, karena saya lihat ini partisipannya sebenarnya sangat sedikit ya, 41 orang. Sayang sekali topik ini topik yang penting bagi kehidupan mereka kelak, dan pesertanya padahal banyak anak SMP. Ya, tapi ternyata hanya 41. Tadi saya berharap kalau bisa ya ada ratusan yang mendengar. Sayang, ya apakah dibatasi saya nggak tahu. Ya, nah kemudian apalagi kalau dia menikah secara dini,
kemudian terjadilah kegagalan. Nanti punya perasaan ini secara mentalnya, dia mengalami perasaan aku salah. Aku sudah jalan yang salah. Nih. Kemudian apa? Kok kayak gini ya? Berarti aku ini dulu dimanfaatkan ya. Tolong diingat adik-adik, yang paling dirugikan dalam hal pernikahan dini itu adalah perempuan. Ya. Kalau laki-laki mungkin dia tidak berbekas di dirinya. Tapi perempuan, apa bayangkan itu baru kawin sebulan, 2 bulan, oke enggak, bukan karena hamil misalnya. Kawin, itu cerai. Itu apa enggak kayak sepeda motor baru STNK mati. Nih. Udah enggak ada lagi kita punya nilai-nilai lagi. Enggak ada lagi selling point kita. Hanya gara-gara kita kesalahan membina hubungan. Terus apa lagi misalnya? Dia jadinya bisa depresi. Bisa depresi, bisa stres, karena dia merasa gagal. Nah ini kalau udah seperti gini kan penanganannya jadi mungkin medis ikut. Kalau udah sampai gara-gara depresi dia nggak bisa tidur, nggak bisa ini, itu perlu psikiater di situ. Ya. Tapi kalau dia pola pikir dia oke. Konsep berpikirnya salah, ya udah. Jadi saran saya, punyalah nilai-nilai yang berlaku di negara kita, turutin itu. Nikmati masa remajamu sepanjang di jalur yang benar. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu, buat materinya. Saat ini kita masuk ke sesi tanya jawab maupun untuk sharing. Untuk teman-teman, saat ini kita buka 2 sesi. Sesi pertama kita berikan kesempatan untuk 2 orang bertanya ataupun untuk berkomentar. Apabila teman-teman ingin bertanya maupun berkomentar, dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Akan masuk. Perkenalkan, nama saya Anne Selika Borusembiring. Saya ingin bertanya, tadi kan Kak Grace dari Yayasan Pupa menjelaskan tentang proses kekerasan seksual dan bagaimana untuk menuntut keadilan bagi korban yang bagi korban kekerasan seksual. Nah, di sini saya mau bertanya, saya pribadi pernah mengalami jadi korban kekerasan seksual beberapa bulan yang lalu, dan kebetulan pelakunya itu masih anak di bawah umur. Jadi seolah-olah di sini yang dibuat orang lain menjadi pihak bersalah itu adalah saya, dan saya sendiri untuk saat ini kalau untuk keadilan dari segi hukum, saya tidak mengharapkan lagi, karena memang dari proses penyelesaian masalahnya kemarin pun itu tidak ada penyelesaian, hanya sekedar damai-damai aja. Cuman saya mau bertanya, gimana sih sarannya untuk saya sebagai korban? Karena jujur setelah kejadian kemarin, saya trauma, saya takut sama laki-laki, saya curigaan, padahal belum tentu orang itu juga berperilaku sama, cuman kayak udah istilahnya kayak udah takut memang dari dalam kayak gitu. Terima kasih. Baik, mungkin kepada Kak Grace bisa ditanggapi. Iya, halo teman-teman. Kalau dariku mungkin ke pemateri kita yang psikolog kali ya, lebih ke pemulihan psikis gitu. Karena tadi misalnya resiko tinggal di negara kita ini adalah bahwa kebijakan-kebijakan terkait penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu sangat tidak progresif gitu, dan sangat tidak berpihak pada korban, terutama kalau pelakunya adalah anak gitu. Karena misalnya untuk pelaku anak sendiri di undang-undang kita, anak yang menjadi pelaku itu tetap dikategorikan sebagai korban gitu.
yang dipersalahkan tetap adalah orang dewasa di sekitarnya yang memberikan ruang dan kesempatan dan tidak memberikan perhatian pada anak gitu. Nah, kalau tadi yang diharapkan oleh siapa tadi ya namanya? Anne, Kak. Nah, tadi yang diharapkan oleh Anna, yang kayak tadi aku bilang bahwa ketika kita menjadi korban, apa yang kita harapkan? Apa yang kita inginkan? Misalnya Anna yang menjadi korban, apa yang kira-kira Anna butuhkan saat ini? Apakah misalnya ketika kejadian berlangsung, Anna tidak bercerita ke orang lain, sehingga Anna yang menanggungkan akibatnya gitu. Dan berapa lama kejadian itu berlangsung, baru Anna bisa cerita. Dan bagaimana misalnya proses Anna menerima kejadian tersebut gitu. Dan yang kayak tadi, apakah saat ini Anna sedang butuh pemulihan dari misalnya layanan psikolog atau konseling ke teman-teman konselor? Apakah misalnya Anna sudah mengakses layanan itu atau belum gitu. Jadi kadang-kadang kita tuh merasa kuat ketika udahlah nggak apa-apa daripada ribet, yaudahlah aku bisa kok. Tapi traumatis itu kan membekas gitu. Misalnya kayak tadi, kita jadi panik, parnoan, kita jadi curiga ke orang lain. Kalau proses itu tidak kita proses pemulihan itu tidak kita lakukan, dia akan membekas gitu. Nah, untuk tahapan-tahapan proses pemulihan dari segi psikolog mungkin nanti bisa dijelaskan oleh narasumber yang lain gitu. Tapi saat ini aku berharap misalnya Anna tahu apa yang Anna inginkan terlebih dahulu gitu. Misalnya kayak tadi, kayaknya prosesnya udah lama nih dan ribet, kayaknya orang-orangnya bahkan tidak memihak ke Anna misalnya. Ditambah lagi misalnya teman-teman justru menyalahkan Anna, keluarga menyalahkan Anna gitu, karena misalnya pelaku di bawah umur, sementara Anna umurnya berapa sekarang? 20, Kak. Nah, sementara Anna umur 20 terus dianggap sebagai perempuan dewasa yang justru dianggap nanti tak menggoda gitu. Anggapan-anggapan kayak gitu tuh sangat melukai korban dan memang memang nggak adil sih untuk korban, tapi memang kebijakan kita hari ini sangat tidak berpihak ke teman-teman korban. Makanya misalnya sepanjang tahun 2014 sampai hari ini kita sama-sama mendorong pengesahan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Rancangan undang-undang yang sangat progresif dan sangat lex spesialis yang bicara soal penanganan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan seksual, baik keluarga dan saksi gitu. Nah, kalau hari ini Anna membutuhkan keadilan, aku sih berharap misalnya Anna tahu apa yang Anna inginkan terlebih dahulu. Dan misalnya kayak tadi, Anna ingin konseling kah, Anna ingin psikolog, layanan psikolog kah gitu. Jadi nggak secara pribadi bilang ya udahlah terus aku kuat lah gitu, karena misalnya Pupa pernah menangani kasus kekerasan yang kejadiannya tuh saat dia di usia 8 tahun gitu, dan kami kembali mewawancarai dia saat dia di usia 23 tahun dan dia sangat ingat betul kejadian itu gitu. Padahal kejadiannya pas dia di usia 8 tahun loh gitu. Kita nganggap bahwa itu tuh sepele, itu tuh pasti lupa deh nanti gitu. Tapi ketika kami bertemu korban, ketika dia di usia 23 tahun, dia ingat betul kejadian itu. Dan dia bisa menceritakan secara detail bagaimana kejadian itu menimpa dia dan bagaimana suasana kejadian itu gitu. Jadi ya kembali juga mengajak misalnya seluruh anggota, seluruh peserta hari ini untuk benar-benar mendukung teman-teman korban, bukan justru menyalahkan, apalagi mencurigai korban ya. Gitu. Jadi ya cek lagi Anne misalnya kebutuhan yang ingin Anne inginkan itu yang seperti apa gitu. Kalau aku sih begitu. Thank you. Untuk tanggapan dari Kak Grace bisa ditambahin oleh pemateri lain, terkhusus buat Ibu Mustika, karena apa yang dialami oleh saudari Anne ini lebih ke mungkin pembutuhan untuk pengembalian dari psikologis yang dialami sempat susah seperti itu. Oke, baik Anne. Kalau saat ini kamu sudah berani tampil
dan kamu sudah berani mengemukakan. Sedikit banyak traumatis itu sudah agak berkurang karena trauma itu bisa hilang dengan berjalannya waktu. Nah, sekarang ini Anda bisa ngomong ya dan tidak malu mengungkapkannya. Beda pada waktu kejadian ya. Nah, sekarang yang perlu ditanamkan sama Anda ya dengan jadi auto sugesti bahwa anggaplah itu satu lembar kehidupan yang pernah kamu jalani dan kamu keliru. Sebenarnya bukan keliru seperti tadi kata Gracia. Kamu dalam posisi sebenarnya yang lebih tua dan itu anak kecil yang mungkin secara fisik lebih kecil dari kamu badannya. Lah kok kamu begitu mungkin saking takutnya atau ketakutan, saking paniknya kamu akhirnya nggak bisa bilang apa-apa. Saya kan nggak tahu peristiwanya gimana. Nah, kalau dia lebih kecil sebenarnya bisa kamu pukul kayak atau apa kayak, kita harus berani bertindak tegas ya. Tapi ini artinya gini ya, anggaplah itu satu persoalan dan kamu harus bisa bangkit. Dalam arti tidak semua orang seperti itu. Dan mulai sekarang kamu memang harus belajar berani untuk berkata tegas, terlebih kalau ada orang yang dari gelagatnya menyentuh yang sebenarnya nggak patut disentuh, itu kamu berani untuk berkata tegas. Kalau perlu ya marahin gitu. Ya. Nah, sekarang saya tanya kamu Anne, pada waktu kejadian dulu itu, kamu sampai nggak mau makan nggak? Gini Bu, pas kejadian untuk 1 jam aku itu langsung lari, langsung ke kamar ngurung diri, dan kebetulan orang tua kemarin nggak di rumah, dan pas aku cerita ke orang tua, pas orang tua udah pulang dari kerja, orang tua itu bilang anak kecil kok nggak dilawan gitu. Jadi kayak emang nggak ada yang memihak, dan ketika dibuat penyelesaiannya ke kantor kepala desa pun orang-orang pada nyalahin aku karena pelakunya itu masih 15 tahun, sedangkan aku udah dianggap dewasa. Ya, jadi udahlah itu seperti tadi kata Gracia ya, memang kadang-kadang payung hukum kita pun sering ambigu, ya nggak jelas, memang harus ditegaskan betul. Nah, mudah-mudahan pada waktu dia lakukan pelecehan itu tidak sampai melukai kamu, ya. Nah, jadi masih agak ringan. Artinya kamu tidak sampai jadi korban perkosaan, ya. Kan nggak sampai segitu kan? Ya, kalau kamu sampai segitu tuh lebih parah lagi. Kamu bisa merasa dirimu jijik sendiri dengan dirimu. Kamu bisa nanti mandi terus, membersihkan diri terus pada. Nah, itu gejala-gejala orang yang sudah kena itu biasanya dia diem aja, terus cuci terus, ngomong sama orang tua nggak berani. Ya, jadi Anne bangkit, kamu bangkit. Artinya karena kalau seperti tadi, kalau kamu ke psikolog, ya kamu sendiri harusnya kan dibarengin orang tua, dan itu seperti tadi kata Grace, memang itu juga ada biaya dan tidak cukup sekali. Tapi kalau menurut saya, kamu sudah berani tampil, berani mengemukakan seperti ini, kamu udah bisa pelan-pelan kamu naik bangkit kembali. Ya Anne ya. Jadi jangan lagi. Tapi ingat, tidak boleh kamu benci pada lawan jenis, karena tidak semua laki-laki seperti itu. Ya, jangan benci. Nanti kamu akhirnya benci sama laki-laki, kamu jadinya senang sama perempuan. Kan jadi bahaya lagi, ada kasus baru lagi nanti Anu. Ya, Anda ya. Saya rasa itu. Oke, silakan saya kembalikan ke moderator. Kepada pemateri yang lain ingin menambahi atau ingin berpendapat tentang kasus yang dialami oleh saudari Anne ini? Oh ya, tambahan lagi dong. Untuk Anne tuh satu aja sih, jangan menyalahkan diri sendiri gitu. Yang salah itu tetap korban, yang salah itu tetap pelaku. Gitu. Kadang-kadang yang membuat korban merasa terpuruk dan sangat traumatis itu karena kita merasa bersalah atas kejadian yang menimpa kita gitu. Padahal harusnya yang salah itu pelaku gitu. Itu sih yang juga harus disugesti gitu, bahwa dia yang kurang ajar, dia yang salah, dia yang harusnya mendapat hukuman gitu. Dan ya untuk teman-teman juga bahwa ya jangan pernah menyalahkan teman-teman korban.
ini teman yang lain yang ingin memberikan tanggapan, pertanyaan maupun ingin sharing tentang kejadian yang mungkin pernah dialami, bisa untuk sharing di sini atau memberikan pertanyaan seperti itu. Adik-adik juga dari SMP maupun dari SMA itu mungkin bisa memberikan pertanyaan maupun sharing. Kita sangat terbuka. Izin bertanya, Ibu Moderator. Baik. Secara khusus pertanyaan ini saya ajukan kepada Ibu Mustika selaku psikolog. Pertanyaan saya gini, Bu. Setelah pernikahan dini, jelas kondisi anak tersebut mendapat gangguan kesehatan mental. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apa sih yang bisa dilakukan oleh lingkungan sekitar untuk membantu anak ini memahami apa yang apa sih istilahnya dialaminya dan untuk mengeluarkan dia dari gangguan kesehatan mental tersebut, begitu, Bu. Oke, baik, Floriska. Gangguan mentalnya itu sejauh apa? Kalau dia stres, ya katakanlah dia stres, dia depresi, yang sebenarnya perkawinannya itu kan bisa dibilang kan karena kesalahan dia kan, karena dia tidak bisa menjaga dirinya kan gitu. Nah, kemudian masuk ke perkawinan dia terkaget-kaget karena nggak seperti yang dibayangkannya. Seperti saya bilang tadi, nggak siap segalanya. Nah, kenapa dia pada saat itu dia bingung dan dia sampai goncang. Nah, kalau misalnya masalahnya itu adalah karena dia terus-menerus tidak bisa menerima kondisi perkawinannya, ya dia harus belajar menerima realita. Dia harus berdiri di atas realita. Itu adalah realita yang harus dihadapinya saat ini. Kalau misalnya masalah ekonomi, mungkin ada bantuan dari pihak keluarga. Mungkin si orang tua lakinya masih memberikan santunan, yang perempuan juga memberikan santunan, tapi karena dia nggak siap, katakanlah dia sampai anak hamil lah misalnya, ini anak yang di dalam kandungan ini, nanti takutnya di reject sama dia. Lahirlah anak yang rejected child. Dia nggak peduli, dia nggak mau tahu karena menganggap gara-gara inilah makanya aku menikah. Nah kan jadinya seperti saya katakan tadi, starting point hidupnya kan udah salah. Kan udah salah di starting point hidupnya karena tidak membina perkawinan tidak dilandasi dengan yang kuat. Nah, harus belajar menerima realita. Dan ini dukungan orang tua yang tadinya orang tua ya menyalahkan, ya bahkan mungkin ada orang tua yang mengusir dan kira nggak ada, ya diusir dia. Tapi harus orang tua juga harus menerima ini bagaimanapun ini anaknya. Nah, penguatan dukungan sosial dari keluarga, baik dari keluarga laki maupun keluarga perempuan, itu bisa membuat dia itu tenang. Yang paling ngeri adalah keluarga lakinya, ya udah pokoknya nanti kalau udah punya anak kau cerai, ini yang ngeri. Ya, udah kamu cerai aja. Untuk apa? Udah nanti kamu lanjut sekolah. Lah dia nggak bisa lanjutin sekolah karena sudah ada anak. Bayangin peran anak gadis yang harus dilakukan jadi peran orang tua. Belum lagi dia nggak dihargai oleh pihak mertua. Jadi kemelut terus. Jadi rumah tangganya itu isinya persoalan terus menerus. Lah kapan dia bisa happy-nya, ya terima, harus bisa menerima. Jadi kamu berbuat dan kamu harus bisa menanggung perbuatan itu. Jadi jangan terus dia depresi. Nah, kalau dia depresi sampai dia katakanlah sampai gila ya masuk rumah sakit jiwa, kan gitu. Tapi mindsetnya, kognitifnya yang dirubah, cara berpikirnya bahwa harus dia bertanggung jawab tentang apa yang dilakukannya. Nah, orang-orang sekitar ya udahlah, udah tadinya sanksi sudah cukup keras, mulailah untuk menguatkan dia bahwa dia harus menghadapi itu semua. Ya, saya rasa itu.
Ya, Flo ya. Ada lagi mau ditanyain, Flo? Saya kembalikan ke moderator. Silakan moderator. Baik, mungkin kepada materi lain bisa menanggapi, terkhusus buat Ibu Dokter Julianti Kusuma, mungkin bisa memberikan tanggapannya terkait pertanyaan saudari Francisca yang tadi, Bu. Kalau dari lingkungan, kalau menurut saya gini, beberapa kasus yang saya pernah hadapi, jadi support dari lingkungan itu sangat penting buat anak ini gitu. Karena kita bicara pada kasus pernikahan dini, memang betul seperti yang Ibu Mustika tadi katakan, korban itu adalah perempuan, lebih banyak di perempuannya kerugiannya daripada di pihak laki-laki. Bukan berarti saya bilang pihak laki-laki tidak ada yang harus dikorbankan, karena mereka mengorbankan masa depannya, pendidikannya sama sih sebetulnya. Tetapi lebih banyak di perempuan, dan untuk itu dukungan keluarga sangat perlu. Jadi kalau saya kan lebih banyak ke arah objinnya ya. Jadi kalau memang sudah terjadi suatu kehamilan atau terjadi suatu perkosaan atau terjadi sesuatu yang memang menyebabkan secara fisik ada sesuatu yang rusak pada si anak perempuan ini, kalau keluarga menolak, keluarga lepas tangan atau keluarga betul-betul tidak mendukung yang anak ini malah akan kemana-mana. Itu makanya yang terjadi, kalau terjadi kehamilan dia akan melakukan usaha pengguguran kandungan sendiri yang tidak aman, atau dia malah akan pretended, nggak akan ngaku kalau dia hamil sampai sudah besar baru ketahuan hamil, yang laki-lakinya udah entah di mana kayak gitu. Jadi itu kasus-kasus yang saya hadapi. Jadi kalau menurut saya titip pesan untuk anak-anak yang hadir di sini. Jadi ini sudah anak-anak saya kalau ukurannya sekarang. Jadi terutama yang perempuan memang harus bisa menghargai diri sendiri, menjaga diri sendiri, karena orang tua, guru, siapapun tidak akan ada yang bisa menjaga kalian 24 jam. Kalian akan pergi sekolah, pergi les, pergi main, nggak ada yang bisa ngawasin kalian 24 jam. Jadi kalian harus bisa menjaga diri kalian sendiri dan menghargai diri kalian sendiri. Kita harus fully respect for ourselves. Jadi kita memang harus betul-betul menghargai diri kita sendiri. Diri kita itu berharga. Jangan sampai ada orang lain yang merusak atau menodai kita. Dan apabila kalau ada sesuatu terjadi, seperti yang dibilang sama Grace tadi, tidak ada yang aman, tidak ada tempat yang aman, memang betul tidak ada tempat yang aman, tetapi selama kita bisa menjaga diri kita sendiri, mudah-mudahan itu bisa dihindarkan. Tetapi apabila terjadi sesuatu, lebih cepat mengaku ke orang tua itu akan lebih baik. Ya, dan kalau kita mengaku pada orang tua, satu masalah akan terselesaikan. Jadi kita tidak akan diburu-buru. Biasanya tuh stres, takut orang tuanya tahu, dan ini dan itu, justru malah kemana-mana. Intinya nanti jalurnya malah nggak benar. Mengaku kepada orang tua, dan memang dukungan keluarga, dukungan orang tua terutama, itu sangat penting. Jadi anak yang sudah terpuruk, kalau malah dipersalahkan lagi, terus malah ditinggalkan atau malah diusir, itu memang betul-betul akan membuat anak ini lari dan hilang arah. Apa yang bisa kita kerjakan? Ya satu itu, kita saling menjaga. Kemudian kalau punya teman atau punya saudara atau punya tahu yang kejadiannya seperti itu, memang lebih bagus membuka dialog kepada orang yang lebih tua, yang lebih bijak, yang bisa mencari jalan keluar. Terserah mau orang tua, mau keluarga, atau yayasan sosial, LSM. Tapi di situ kita bisa mendapat jalan keluar daripada kita sendirian buntu, nggak tahu mau kemana lagi. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Lembaga Pemberdayaan Perempuan di PPPMK RI. Dari pertanyaan Floriska yang tadi kan itu terkait lingkungan. Nah, bagaimana sih lingkungan dari PMKRI tersendiri itu memberikan motivasi atau memberikan dukungan apabila terkait ada kasus-kasus seperti ini, Kak? Mohon tanggapannya, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Ade Trisiri.
seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Gracia, Ibu Mustika, Ibu Julianti tadi, gitu, bahwa dukungan dalam ketika kita menghadapi situasi dan kondisi seperti itu, dalam menghadapi situasi yang terpuruk, itu adalah memang keluarga. Gitu. Nah, karena tapi sebelum ke keluarga, yang tahu kita, siapa kita, yang bisa menghargai kita, dan yang bisa menjaga diri kita sendiri, itu adalah kita. Jadi, untuk mencegah hal-hal terburuk ya yang terjadi, itu dimulai dari kita. Gitu. Kita harus menyiapkan atau membuat perlindungan terhadap diri kita sendiri. Gitu loh. Nah, ketika kita sudah dihadapkan pada situasi dan kondisi seperti itu, jadi ini bukan saja kondisi di mana orang atau anak atau remaja itu mengalami depresi atau stres atau trauma saat mengalami kondisi terpuruk ya, misalnya saat hamil atau ketika menggunakan narkoba ataupun sudah melakukan tindakan-tindakan yang amoral, itu memang butuh dukungan. Kita sebagai PMKRI, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, tentunya harus menjadi rumah, harus memberi ruang gitu loh untuk kemudian mencari cara untuk keluar dari persoalan itu gitu, bukan dengan menambah beban gitu dari saudara, dari adik kita tersebut gitu. Kenapa? Karena dalam PMKRI itu sendiri kita sudah banyak diajarkan tentang bagaimana fraternitas, kekeluargaan, tentang bagaimana kristianitas gitu, bagaimana soal intelektualitas kita gitu. Jadi kita ketika diperhadapkan dengan situasi seperti itu, kita harus siap gitu loh. Kita kan dikaderkan untuk selalu siap, sedia gitu untuk menerima atau ditempatkan dalam situasi dan kondisi apapun gitu. Jadi ketika kita dihadapkan dengan situasi seperti itu, harapannya tentu bahwa kita harus bisa menjadi pendengar yang baik, harus bisa memberikan solusi gitu. Harus bisa memberikan solusi yang baik dan juga mencari jalan keluar yang terbaik gitu. Kita akan menggunakan segala cara ya. Kalau memang pun harus melalui jalur hukum, kenapa tidak gitu? Kita punya lembaga badan hukum, kita kenapa tidak gitu? Nah, harapannya bahwa kepada adik-adik, kepada teman-teman PMKRI dimanapun berada gitu, ketika menghadapkan situasi seperti ini sudah ada proteksi gitu untuk melindungi dirinya gitu. Dan juga harus sudah memikirkan kira-kira apa yang sekiranya bisa saya lakukan gitu. Sudah ada langkah-langkah preventif yang disiapkan seperti itu, sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan pun itu tidak terjadi seperti itu. Jadi mungkin itu dari saya, Ibu. Saya rasa kita sebagai kader gereja, kader bangsa itu sudah harus siap sedia, termasuk dalam hal seperti ini. Kenapa Ibu Trizeria sebagai Biro Pemberdayaan Perempuan itu ada di Bengkulu. Lah di situ Ibu ini menjadi tanggung jawab besar gitu. Bukan cuma Ibu di Bengkulu, tapi semua teman-teman Sri Kandi yang ada di Indonesia ataupun dimanapun berada gitu, untuk tetap melakukan edukasi, sosialisasi gitu, kemudian punya langkah-langkah preventif gitu untuk agar kondisi yang tidak kita inginkan ini tidak terjadi. Seperti kalaupun terjadi, kita sudah punya cara yang bisa kita tempuh gitu loh. Kayak gitu. Jadi mungkin itu dari saya kembalikan moderator. Baik, terima kasih Kak. Saya lihat begitu antusias ya peserta-peserta sekarang mengikuti diskusi ini, tetapi kita telah tiba di penghujung waktu. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada pemateri-pemateri yang sangat luar biasa pada sore hari ini, dan kepada peserta webinar saya juga mengucapkan terima kasih. Untuk penutup, saya ada sedikit closing statement di sini. Pernikahan dini itu sangat besar, dampak dari pernikahan dini itu sangat besar, terutama pada kesehatan reproduksi, juga pada kesehatan mental. Kita yang hadir di sini, saya harapkan mampu ikut serta dalam menekan angka pernikahan dini, bersama-sama menyelamatkan masa depan Indonesia. Untuk pemateri, kita ada ucapan terima kasih nanti.
sertifikat nanti akan kami kirimkan langsung kepada pemateri-pemateri secara langsung. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya berharap kita masih bisa bertemu untuk diskusi yang selanjutnya di kemudian hari. Terima kasih. Terima kasih moderator, terima kasih Ibu Julianti, terima kasih Bu Mustika, Kak Gracia, luar biasa materi. Hai, Kak Rosalia. Bisa berkenalan. Ini izin moderator, tidak ada foto bersama. Foto bersama dulu sebelum tutup. Biar diabadikan. Terima kasih untuk pemateri semua. Foto bersama dulu. Semua kamera dihidupkan. Semua kamera dihidupkan ya teman-teman. Terima kasih untuk pemateri semuanya. Barang Kak Rafi tadi. Baik, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi atas partisipasi dari teman-teman dan pemateri juga. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Dadah. Ibu Mustika luar biasa, Ibu Julianti. Sama-sama. Mudah-mudahan Gracia, ketemu thank lagi. you banyak. Terima kasih Pak Tia. Salam hangat Terima dari kasih, Mama Kota Ibu buat Dokter Julianti, Bu Grace, teman-teman semua. semua, Ibu. Sama-sama. Pamit semuanya. Terima kasih, Bu. Teman-teman cabang. Pamit ya teman-teman. Makanya. Terima kasih buat Bu Mustika. Pernikahan ini. Sama. Ayo, sudah selesai. Kita bubar dari penyimpanan ini. Ayo. Jangan dulu bubar. Dadah, tahu. Aku isi kamera bang ini. Ada kudang, ada kudang. Halo kawan-kawan, apa kabar? Woi. Ini Abang Indonesia ini dari mana ini Bang? Halo, Ko. Apa kabar, Ko? Dadah. Sudah mau bicara pula. Abang Indonesia ini lagi makan. Ikut Ya, ngecup. lagi makan. Abang Indonesia. Kalau Indonesia Timur lagi tidur, kalau Indonesia Barat lagi makan. Ayo. Kenapa dia bilang apa kebeli juga berat mati kan? Siapa lagi masuk? Mati. Ini itu. Kalian udah makan? Ini kalau nggak dimatiin 1 jam lagi juga nggak akan siap loh. Halo, semuanya aku pamit ya. Keluar lah Mama, Mak. Aku pamit dulu, ini kedua lagi konflik. Pamit aja. Pergilah Sau. Dadah. Bye-bye. Bye-bye tuh. Udah bisa dimatikan? Tidak bisa keluar, ini kenapa sih kameranya? Oh enggak. 1 jam lagi ini nggak bakal siap kalau nggak dimatiin moderator. Oke, nggak ada lagi kan? Semuanya. Annyeong. Sampai bertemu. See you next time. Dengar dulu.
semuanya yang bagi cewek-cewek harus jaga diri semua ya, sudah dengar. Siap. Gue laki-laki juga jangan brengsek ya. Jaga diri biar aman diri kalian itu. Ya, cowok juga harus menjaga toh. Iya. Menjaga hati juga. Abang mana abang? Keluar ya? Langsung lagi. Abang